Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Setia Wahyudi, peserta Latsar CPNS Angkatan 34, kelompok 3 dari instansi Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini akan menyampaikan tugas berupa video learning jurnal materi isu kontemporer. Nah, isu kontemporer itu dilatar belakangi dari adanya perubahan lingkungan strategis. Artinya, masa depan itu tidak akan sama dengan masa saat ini. Pasti ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Untuk itu, kita sebagai ASN harus bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Untuk menjadi PNS yang profesional, itu terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi. Di antaranya tanggung jawab, mental positif, keprimaan, kompetensi, dan juga kode etik. Tanggung jawab ini berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas kita sebagai seorang PNS, di mana kita bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang kita emban, baik itu tugas secara individual maupun juga tugas secara kelompok. Sementara untuk komponen mental positif, sebagai seorang PNS, kita perlu menyebarkan mental positif kepada masyarakat ataupun juga rekan sejawat kita. Misalnya seperti saling membantu, tolong menolong ya dalam pekerjaan kita sebagai PNS. Yang ketiga adalah komponen keprimaan. Nah, keprimaan ini berkaitan seperti contohnya kita sebagai PNS itu tidak berhenti untuk terus belajar. Untuk komponen keempat yaitu adalah kompetensi. Artinya kita sebagai PNS harus bisa berkontribusi, membantu sesuai dengan kompetensi ataupun keahlian yang kita punya masing-masing. Dan komponen terakhir itu adalah kode etik, di mana kode etik PNS ini harus kita benar-benar jaga dan terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ada beberapa modal yang harus kita miliki dalam menghadapi perubahan lingkungan sebagai seorang ASN. Yang pertama itu adalah modal intelektual ya, atau kecerdasan. Yang kedua, modal secara emosional. Bagaimana kita mengatur emosi kita terutama saat bekerja ya. Yang ketiga itu adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu adalah modal bagaimana kita bisa bergaul ya, memiliki teman yang banyak, rekan sejawat yang banyak, kerjasama di dalamnya, di dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan sebagai ASN. Kemudian modal ketabahan. Modal ketabahan ini maksudnya adalah kesabaran kita dalam menghadapi perubahan lingkungan yang akan kita alami. Yang kelima itu adalah etika. Nah, etika ini adalah nilai baik buruk kita dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan. Baik itu kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani.
Isu-isu strategis kontemporer yang sering muncul akhir-akhir ini itu ada 6 isu. Yang pertama itu adalah isu korupsi, di mana mengambil kekayaan negara yang tidak seharusnya dimiliki oleh individu, kelompok maupun golongan. Isu yang kedua itu adalah tentang penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang yang mengandung zat adiktif. Isu yang ketiga itu adalah terorisme. Nah, terorisme ini adalah sekelompok orang atau individu yang melakukan teror atau ancaman kepada orang yang tidak bersalah. Yang keempat ada money laundering atau pencucian uang dengan membuat laporan yang tidak semestinya, laporan keuangan yang tidak semestinya. Yang kelima itu adalah proxy war ataupun perang dengan tangan kedua. Dan yang terakhir itu adalah cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Adapun teknik analisis isu kontemporer yang bisa kita gunakan itu adalah dengan teknik SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Kita bisa menganalisis mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi dari isu kontemporer tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.